Halo sobat semuanya. Bertemu lagi dengan Mimin Alur Donghua. Di sini saya akan menceritakan alur anime Tales of Demons and Gods Season 5 versi novel. Dan mohon maaf jika video dan alur cerita tidak cocok atau tidak nyambung. Karena video yang aku bahas belum tayang episodenya. Terima kasih. Kadang-kadang, dia bahkan berpikir betapa bagusnya jika mereka tetap berada di penjara abis selamanya. Bahkan jika dunia penjara abis membeku dingin, dengan Nelly di sini, dia akan merasa hangat dan memiliki seseorang untuk diandalkan. Dia menghela nafas dalam hatinya karena ini hanya imajinasinya yang indah. Nelly menoleh ke belakang dan dengan bingung bertanya, "Ning Er, ada apa?" "Tidak ada," kata Xiao Ning Er, menggelengkan kepalanya saat pipinya memerah. Dia menundukkan kepalanya saat dia berjalan ke arah teleportasi. Nelly kemudian melangkah ke arah teleportasi juga. Kota kemuliaan. Sementara mereka pergi arah 10.000 iblis binatang selesai. Baik Ye Xiu dan Ye Zong merasa senang di hati mereka. Saat 10.000 iblis base arai dihidupkan, Glory City akan memiliki penghalang pelindung lainnya. Bocah itu, Nelly, dapat dianggap telah melakukan kontribusi besar bagi Glory City. Semua hutang masa lalunya dihapuskan. Selama dia bisa terus memberikan banyak kontribusi untuk Glory City, bahkan jika dia ingin tulang-tulang tua ini meminta maaf padanya, tidak ada masalah di dalamnya. Dia sudah melihat kekuatan Tai Killing Arai dan Divine Thunder Killing Arai. 8 arai pembunuhan berkumpul untuk membentuk 10.000 iblis binatang arai, kekuatannya hanya tak terbayangkan. Ketika Demon Abyss menyerbu mansion kota Tuan, pada saat genting, Nili melewati kendali Divine Thunder Killing Arai dan Tai Killing Arai ke Ye Zong. Pada saat itu, perasaan sakit Ye Zong terhadap Nelly telah menghilang dan dia bahkan samar-samar menyukai anak itu. Meskipun Nelly sedikit satai, dia disempurnakan dalam sikap kasarnya. Pada saat yang sama, ia juga benar. Baik Elikir dan 10.000 iblis binatang arai adalah kontribusi monumental terhadap Glory City. Dalam pandangan Ye Zong, menjaga Glory City adalah masalah besar. Hal lain tidak lebih dari masalah kecil. Tentu saja, dia masih tidak dengan mudah kehilangan apapun sehubungan dengan putrinya. Kemana bocah nakal itu? Nelly, pergi. Kenapa kita tidak bisa menemukannya, bahkan setelah sekian lama? Ye Zong merajut alisnya. Nelly dan kelompoknya telah hilang selama beberapa hari sekarang. Ye Xiu juga tidak berdaya tentang masalah ini. Dia telah mengirim banyak orang untuk mencari di banyak tempat, tetapi tidak dapat menemukan jejak Nelly dan jejak kelompoknya. Samar-samar dia merasa tidak nyaman. Mungkinkah mereka ditangkap oleh Dark Guild? Saat ini, mereka masih belum memiliki bukti untuk membuktikan fakta itu. Pada saat ini, mereka menyadari pentingnya Nelly untuk Glory City. Jika mereka mengetahui hal ini sebelumnya, mereka akan memberi Nelly beberapa penjaga. Sesaat kemudian, seorang bawahan bergegas masuk. Laporkan ke City Lord. Lord Ye Xiu, Nelly kembali. Dia ada di aula mansion kota Tuan sekarang. Petik 2. Mendengar laporan ini, Ye Xiu dan Ye Zong memiliki jejak sukacita yang melintas di mata mereka. Anak itu akhirnya kembali. Mereka akhirnya bisa menghilangkan keraguan di hati mereka. Balai kota Tuan Kota, Nelly dan kelompoknya merasa sedikit bosan. Ye Ziyun bergegas masuk. Saat dia melihat Nelly, kekhawatiran yang sangat dalam di matanya akhirnya bubar. Dalam periode waktu ini, seolah-olah Nelly telah menghilang, menyebabkan dia dipenuhi dengan kegelisahan, membuatnya melemparkan dengan gelisah. Bahkan jika dia tidak mengakuinya, Nelly telah menjadi salah satu orang penting dalam hidupnya. Terkadang, dia akan memikirkan pertanyaan, jika Nelly tiba-tiba menghilang dari hidupnya, seperti apa hidupnya nanti? Setiap kali dia memikirkan pertanyaan ini, dia akan merasa panik di dalam hatinya. Meskipun Nelly selalu sangat menjengkelkan dan penuh kebencian, dia memberi warna pada putih pucatnya, kehidupan sederhana. Dia memberinya perhatian dan perasaan dilindungi. Ketika dia melihat Nelly, dia merasa lega. Ziyun,
teriak Nelly, tersenyum. Alasan Ye Ziyun untuk bergegas ke sini bukan karena dia mengkhawatirkannya, dan tidak bisa menunggu lebih lama. Melihat Xiaoning berdiri di samping Nelly, tanpa tahu mengapa, Ye Ziyun merasa sedikit tertekan di hatinya dan berbalik untuk pergi. Nelly tiba-tiba hilang selama puluhan hari dan ketika dia kembali, dia bersama Xiaoning. Melihat adegan ini, Nelly sedikit terpana. Dia buru-buru memblokir rute Ye Ziyun dan tersenyum berkata, "Mengapa kamu pergi tanpa mengatakan apa-apa?" "Aku berjalan ke tempat yang salah," cemberut Ye Ziyun. Dia tidak mau mengakui bahwa dia bergegas ke sini karena dia khawatir tentang Nelly. Nelly tersenyum saat menatap Ye Ziyun.